Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Semoga saya selalu ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Perkenalkan teman-teman, nama saya Selin Marcella dari kelas PAI 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Pengertian penyembelihan hewan. Menurut bahasa, menyembelih artinya baik dan suci. Maksudnya, bahwa hewan yang disembelih sesuai dengan aturan syara, menjadikan hewan yang disembelih itu baik dan suci serta halal untuk dimakan. Sedangkan menyembelih menurut istilah adalah mematikan atau melenyapkan roh hewan dengan cara memotong saluran napas dan saluran makanan serta urat nadi utamanya di lehernya dengan alat tertentu selain tulang dan kuku agar halal dimakan. Syarat dan rukun dalam menyembelih. Yang pertama, ada syarat bagi penyembelih. Apa sih syarat bagi penyembelih itu? Orang yang menyembelih syaratnya adalah orang Islam atau ahli kitab, yaitu orang yang berpegang pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam Islam itu Al-Quran ya, kitab Allah itu. Terus tidak buta, niat menyengaja menyembelih. Yang kedua, ada syarat hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih adalah halal, tidak cacat, cukup umur dan sehat. Yang ketiga, ada syarat alat penyembelih. Syarat alat penyembelih tradisional maupun mekanik adalah: yang pertama, tajam, tidak tumpul, agar lebih cepat menyembelihnya. Yang kedua, ada alat penyembelihan bisa dari besi, logam, dan batu. Yang ketiga, tidak diperbolehkan dengan alat yang terbuat dari gigi dan kuku. Yang keempat, hewan yang disembelih adalah halal, tidak cacat, cukup umur, dan sehat. Dan yang terakhir, ada bagian tubuh yang disembelih. Binatang yang disembelih itu ada dalam dua keadaan, yaitu binatang disembelih di lehernya dengan dipotong urat saluran pernapasan dan urat saluran makanannya. Binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang, penyembelihannya dilakukan di bagian mana saja dan badannya asal bisa mati. Cara-cara menyembelih hewan. Ada dua cara penyembelihan hewan, yaitu dengan cara tradisional dan mekanik. Penyembelihan secara tradisional adalah penyembelihan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dengan mempergunakan alat sederhana seperti pisau yang tajam. Biasanya, dalam penyembelihan tradisional, jumlah hewan yang disembelih sangat sedikit dan hanya untuk dikonsumsi kalangan terbatas. Sedangkan penyembelihan secara mekanik adalah penyembelihan dengan cara menggunakan mesin dan alat-alat modern, karena dalam penyembelihan ini menggunakan mesin, maka hasil yang diperoleh pun cukup banyak dan beban kerja lebih ringan. Dan yang mengonsumsi pun bukan kalangan terbatas, tetapi masyarakat luas. Kedua cara ini diperbolehkan dan hasil penyembelihannya halal dimakan, dengan catatan syarat-syarat yang telah ditentukan syara harus terpenuhi, seperti ketentuan hewan yang disembelih, alat yang dipergunakan, dan ketentuan orang yang menyembelih. Semuanya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan syara. Selanjutnya, apa itu akikah? Secara bahasa atau etimologi, akikah berasal dari kata akko, yang artinya membelah dan memotong. Secara istilah syar'i atau terminologi, akikah adalah menyembelih hewan ternak sebagai tanda syukur atas kelahiran anak pada hari ke-7, 14, atau 21. Ketentuan dan hukumnya. Ketentuan akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing.
Hal ini didasarkan atas hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya hendaknya menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Adapun hukum yang mengakikahkan anak bagi umat Islam adalah sunnah muakkad, sedangkan khusus bagi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya hukumnya wajib. Artinya, tiap-tiap bayi itu tergadai dengan akikahnya yang harus dipotongkan kambing pada hari ke-7 dari kelahirannya, dicukur rambutnya, dan diberi nama. Pembagian hewan akikah sebaiknya dimasak terlebih dahulu dengan komposisi pembagian sepertiga untuk dimakan yang berakikah, sepertiga bagian disedekahkan, dan sepertiga bagian lagi untuk dibagikan kepada orang lain. Fungsi akikah itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sebagai perwujudan rasa syukur atas pembagian nikmat Allah SWT. Yang kedua, mengajarkan anak untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sejak dini. Yang ketiga, menunjukkan rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan Allah SWT. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan antar tetangga. Yang kelima, menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Waktu akikah. Hari ke-7 setelah anak dilahirkan, pada hari penyembelihan itu dicukur rambutnya dan diberi nama yang indah. Selain dilakukan pemotongan hewan pada hari pelaksanaan akikah, hendaklah rambut si bayi yang dibawa dari rahim ibunya dicukur, kemudian bersedekahlah seberat timbangan rambutnya itu dengan perak. Jika berat rambutnya itu dengan perak 1 gram perak, maka bersedekahlah dengan seukuran itu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tiap-tiap bayi itu tergadai dengan akikahnya yang harus dipotong kan kambing pada hari ke-7 dari kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selanjutnya, apa itu kurban? Kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti mendekatkan diri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi syarat dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada hari tertentu. Ketentuan dan hukum berkurban. Ketentuan: jika kurbannya 1 ekor kambing atau gibas atau biri-biri, dapat dipergunakan untuk 1 jiwa. Sedangkan jika hewan kurban 1 ekor sapi atau kerbau atau onta, bisa dipergunakan untuk 7 orang. Hukumnya, hukum melaksanakan kurban bagi umat Islam adalah sunnah muakkad, sedangkan bagi Rasulullah dan keluarganya wajib. Sementara bagi orang yang mampu tetapi tidak menjalankan, hukumnya makruh. Hadis Nabi yang artinya, aku diperintahkan menyembelih hewan kurban, dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Waktu penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada saat setelah sholat Idul Adha 10 Zulhijjah dan
3 hari pada hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Syarat hewan kurban: yang pertama, tidak cacat; yang kedua, cukup umur; yang ketiga, halal; yang keempat, milik yang sempurna; yang kelima, sehat; yang keenam, jantan. Cara menyembelih hewan kurban: yang pertama, berniat memotong hewan kurban; yang kedua, binatang dihadapkan ke arah kiblat; yang ketiga, membaca basmalah; yang keempat, membaca sholawat Nabi; yang kelima, membaca takbir Allahu Akbar; yang keenam, membaca doa kurban agar diterima oleh Allah SWT. Berikut kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha, dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina.
sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.